Selamat sahabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Smile and storm, smile and storm, smile and storm. Christ is my friend, so like a smile and storm. And we are sailing home. Selamat sahabat teman-teman. Selamat teman-teman. Untuk berita mission dibawakan oleh Anti Theodora. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Miss Iren. Yuk kita mulai sekolah sahabatnya. Tapi ingat, duduknya manis. Jangan lari-lari, jangan main-main. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau mulai sekolah sahabat anak-anak yang berkati dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Selamat sahabat adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah berita mission yang berjudul Melarikan Diri dari Air Bah. Simak ya adik-adik. Ibu membangunkan Kim yang berusia 7 tahun. Bangun katanya, hujan sangat-sangat deras. Di sini kotor, ayo naik ke lantai 2. Kim telah tertidur lelap dan dia membuka matanya dengan grogi. Air berputar-putar di lantai bawah. Dia bisa mendengar hujan mengguyur rumah. Petir berkedip dengan patuh Kim bangun dan mengikuti ibu ke tangga bambu menuju lantai 2. Pria dan wanita pemilik rumah itu berdiri di dekat tangga di lantai 2. Mereka mengundang ibu dan Kim untuk keluar dari air banjir yang meningkat di desa kecil di Myanmar. Ibu menyuruh Kim naik dulu. Di atas, Kim melihat pria dan wanita beserta 2 gadis kecil mereka, dan Kim sangat mengasihi Esther yang berusia 3 tahun dan Muan yang baru berumur beberapa bulan. Dia memberi makan dan memandikan gadis-gadis itu sebagai bagian dari pekerjaannya. Saat Esther tidak makan semua nasi dan udang yang gorengnya, Kim diizinkan untuk menghabiskan makanannya. Tetapi ibu tidak mengizinkan makan udang. Dia berkata bahwa Alkitab mengajarkan bahwa udang itu adalah haram. Ibu bekerja sebagai pengurus rumah tangga untuk keluarga tersebut. Dia mencuci pakaian mereka, memasak makanan mereka, dan mengambil air di ember di danau agar mereka bisa minum dan mandi. Pria dan wanita yang tinggal di lantai 2 bersama gadis-gadis kecil mereka terlalu miskin untuk membayar ibu. Sebaliknya mereka mengizinkan Kim dan ibunya untuk tinggal di lantai pertama dan makan makanan yang mereka makan. Kim juga tidak pernah sekolah. Sekarang hujan turun dan Esther serta Muan kecil menangis. Mereka ketakutan. Rumah bambu reot itu berguncang, seolah-olah bisa roboh kapan saja. Wap! Tiba-tiba jendela plastik di lantai 2 tertiup angin. Kecop! Angin kencang merobek atap. Hujan deras segera membasahi Kim. Dia melihat air banjir naik dengan cepat dan hampir mencapai lantai 2 rumah itu. Dia tidak bisa berenang. Tak satu pun dari mereka yang tahu cara berenang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ibu berdoa, "Ya Tuhan, jika Engkau menyelamatkan putriku dan aku dari badai ini, aku akan memberikan putriku kepadamu dan percaya bahwa Engkau akan membawa kami ke tempat yang lebih baik, Amerika Serikat," katanya. Ibu mengulangi doa itu berkali-kali. Kim juga berdoa. Pria dan wanita itu juga berdoa. Setelah beberapa saat, hujan reda. Namun keluarga itu terdampar di lantai 2 saat mereka menunggu airnya surut.
mereka tidak punya makanan atau listrik. Tidak juga mungkin membuat api. Mereka menunggu 7 hari yang panjang. Akhirnya mereka bisa keluar rumah. Entah bagaimana mereka selamat. Ibu sangat bersyukur kepada Tuhan karena menjawab doa mereka. 3 tahun kemudian, Tuhan menjawab doa-doa ibu dengan cara yang istimewa. Ketika dia dan Kim dapat pindah ke Amerika Serikat sebagai pengungsi. Kim berusia 10 tahun dan dia tidak pernah bersekolah. Ibu terus berdoa. Dan Kim akhirnya bisa belajar di sekolah Masehi Advent hari ke-7 di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Anak-anak seperti adik-adik membantu mewujudkan hal tersebut. Kim sekarang dapat belajar di sekolah Advent berkat persembahan Sabat ke-13 yang membantu anak-anak pengungsi di Amerika Serikat dan Kanada. Nah, bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan kembali membantu anak-anak pengungsi. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Demikian cerita mission kali ini adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Hai, selamat pagi, selamat hari Sabat anak-anak beginner, kindergarten, and primary. Sabat hari ini, Mem Iren akan bercerita dari cerita kindergarten ya. Semuanya duduk yang manis dan mendengarkan ceritanya sangat bagus. Semoga hari Sabat ini anak-anak mendapat berkat dari cerita Bible story kita dengan judul Allah memberikan mana. Oke, selamat mendengarkan. Pesan dari cerita kita Sabat hari ini adalah kita bersyukur pada Allah karena memberikan pada kita makanan. Dari manakah kamu mendapat makananmu? Dari toko, dari ladang atau kebun? Nah, Allah memberikan orang Israel suatu makanan yang tidak biasa. Waktu orang Israel telah berjalan di padang gurun untuk beberapa minggu, makanan yang mereka bawa bersama mereka dari Mesir hampir habis. Mereka mulai merasa khawatir tentang makanan. Tidak ada apapun yang tumbuh di padang gurun. Daripada mempercayai Allah, mereka mulai mengeluh dan bersungut-sungut lagi. Allah tahu bahwa mereka khawatir. Allah tahu mereka lapar. Dia tahu mereka membutuhkan makanan yang sehat. Jadi Allah mengatakan pada Musa bahwa Dia akan mengirimkan mereka roti dari surga. Sepanjang malam sesuatu yang ajaib terjadi. Pada waktu pagi, serpihan putih yang tipis terhampar di tanah di seluruh perkemahan. Orang Israel tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Apakah itu? Tanya mereka satu sama lain. Di seluruh perkemahan, orang-orang dapat didengar. Mereka bertanya, apa itu? Itu adalah makanan yang Tuhan berikan untuk kamu makan, kata Musa. Makanan khusus ini terasa seperti kue madu. Orang-orang menyebutnya mana, yang artinya, apakah itu? Kemudian Musa berkata, setiap pagi kamu akan menemukan mana di tanah. Bangunlah lebih awal dan ambil secukupnya ya untuk hari itu. Jangan menyimpannya sampai lewat malam. Tetapi beberapa orang tidak mendengarkan Musa. Mereka mencoba menyimpan mana untuk keesokan harinya. Esok paginya mana mereka rusak dan berbau busuk. Baunya nggak sedap. Sebagian orang malas dan tidak mengumpulkan yang cukup untuk keperluan sepanjang hari. Dan kemudian matahari yang terik mencairkan mana sehingga orang-orang itu kelaparan sampai keesokan harinya. Pada hari Jumat, Musa memberitahu orang-orang untuk mengumpulkan mana yang cukup untuk 2 hari. Karena Tuhan tidak akan mengirimkan mana pada hari Sabat. Tetapi beberapa orang tidak mendengarkan Musa karena pada malam-malam sebelumnya mana itu rusak jika disimpan. Mereka pikir itu akan rusak juga jika disimpan pada Jumat malam, tapi ternyata tidak. Dan pada hari Sabat tidak ada mana yang muncul di tanah.
pada akhir minggu pertama, semua orang tahu bahwa mereka harus mengikuti arahan Tuhan. Setiap pagi, selama mereka mengumpulkan cukup mana, maka mereka memiliki cukup makanan. Dan setiap hari Jumat, mereka harus mengumpulkan cukup untuk keperluan 2 hari. Nah, ketika orang Israel mengikuti petunjuk Tuhan, mereka mendapatkan makanan yang segar setiap hari. Tuhan memenuhi kebutuhan mereka, dan Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan juga memberi kita makanan untuk saat ini, dan mungkin tidak mengirim mana dari surga, tetapi dengan cara apapun kalian mendapatkan makanan, itu semua karena Tuhan menyediakan kebutuhan anak-anak. Puji Tuhan atas makanan yang diberikan Tuhan pada kita. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Sahabat, hari ini Mem Iren akan ajarkan ayat hafalan dalam bahasa Inggris ya. Siap ya? Ayo, tangannya semua seperti ini. Joel 2 verse 26. You will have plenty to eat, and you will praise the name of the Lord. Joel 2 verse 26. You will have plenty to eat, and you will praise the name of the Lord. Terima kasih anak-anak. God bless you. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Archer, broken pieces, drownedly are what you died on Calvary. Your death was what I long for. You have given life to me. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia. Dosaku tak diampuninya, sungguh besar kuasanya. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia. Dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasanya. Kita akhiri sekolah sahabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekarang kita sudah selesai sekolah sahabat ini ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, dan ampunkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Sekolah sahabat kita sudah selesai. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Joshua, Gwenda, Raisa,
Aunty Theodora, dan Miss Irene. Tuhan Yesus memberkati.